Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bagaimanakah keadaan kalian? Apakah dalam keadaan sehat? Kembali bersama saya di Belajar AC Mudah, Jelas dan Menyenangkan. SMK Bisa. Refrigeran adalah suatu zat pendingin yang berfungsi untuk melepaskan panas pada kondensor dan menyerap panas pada evaporator. Refrigeran berbentuk senyawa kimia yang digunakan sebagai fluida untuk menyerap panas dari udara. Menyerap panas dari udara di suatu ruangan sehingga suhu dalam ruangan tersebut menjadi lebih rendah. Diolah ke dalam bentuk gas. Refrigeran pun tidak memiliki warna maupun bau tertentu. Refrigeran memiliki sifat-sifat tertentu agar dapat mencapai standar yang baik. Berdasarkan yang kalian ketahui, coba sebutkan beberapa sifat-sifat refrigeran yang terdapat pada sistem AC. Baik, saya ucapkan selamat bagi kalian yang telah berhasil menjawab soal dengan benar. Adapun refrigeran yang baik digunakan pada sistem pendingin pada dasarnya harus memiliki sifat-sifat diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Zat tidak mudah terbakar atau meledak. 2. Tidak mudah menimbulkan korosi pada logam. 3. Zat tidak beracun. 4. Mempunyai titik didih pada suhu dan tekanan yang rendah. 5. Mempunyai panas laten yang tinggi. 6. Memiliki tekanan kondensasi yang rendah. 7. Dapat menyatu dengan oli kompresor. 8. Dapat terdeteksi jika terjadi kebocoran. 9. Ramah lingkungan. Dan yang ke-10, memiliki unsur kimia yang konstan dan tidak mudah terurai oleh suhu dan tekanan rendah. Refrigeran yang dipakai pada sistem AC mobil terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu diantaranya 1. Refrigeran tipe CFC atau chlorofluorokarbon. Misalnya tipe R12. 2. Refrigeran tipe HFC atau hydrofluorokarbon. Misalnya R134A. 3. Refrigeran tipe HC atau hydrokarbon. Misalnya adalah R600A. Dibandingkan tipe R12, refrigeran tipe R134A dikembangkan sebagai pilihan alternatif untuk mengurangi dampak lingkungan yang merusak. Seperti halnya menipisnya lapisan ozon dan timbul efek pemanasan global. Karakteristik tipe R134A yaitu tidak merusak lingkungan dengan ODP sebesar 0. Akan tetapi masih sedikit berpengaruh dalam dampak pemanasan global sebesar GWP sebesar 1. Jenis refrigeran atau zat pendingin yang saat ini paling banyak dijumpai dan lebih ramah terhadap ozon serta memiliki efektivitas pendinginan lebih baik adalah HFC 134A. Refrigeran yang dipakai sebagai alternatif pengganti lainnya adalah ternary blend, yang merupakan campuran dari zat pendingin yang berbeda seperti HCF22, HFC152A, dan HCFC124, dan yang sudah sangat kita kenal yaitu gas alam cair atau LPG. Meskipun zat ini sangat mudah terbakar, sehingga pada beberapa negara tertentu penggunaan LPG ini tidak diizinkan lagi.
Zat pendingin tergolong dalam gas yang penting dalam sistem AC. Penggunaan zat pendingin sebagai salah satu bahan utama sistem penyejuk udara perlu berhati-hati. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Tabung zat pendingin sebaiknya disimpan tegak berdiri di dalam ruang yang sejuk, kering, dan tidak lembab. 2. Tabung zat pendingin harus disimpan di ruangan yang terbebas dari paparan sinar matahari langsung dan tidak mudah menimbulkan karat. 3. Jika zat pendingin akan digunakan, tabung zat pendingin harus dihubungkan dengan pipa atau selang. Cegah jangan sampai terjadi kebocoran pada sambungan. 4. Bila tabung telah dikosongkan, lepaskan penghubungnya dan tutup kembali katupnya dengan baik. 5. Pengamanan katup yang terletak di bagian dalam jangan dibuka kecuali jika sangat diperlukan. 6. Dilarang memindah gas zat pendingin ke tabung lain sebab ada kemungkinan tabung lain telah kotor dan tercemar oleh virus yang dapat mengurangi kualitas gas zat pendingin. 7. Jangan membuka katup tabung zat pendingin dengan paksa. Disarankan agar menggunakan alat khusus. 8. Ketika mengosongkan tabung, kendorkan sedikit mur yang ada pada bagian katup untuk memudahkan gas keluar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa refrigeran sangat krusial dalam menciptakan udara yang sejuk di dalam ruang kabin. Refrigeran berperan mengubah udara panas yang diserap evaporator menjadi lebih dingin saat dihembuskan oleh kompresor. Dan perlu diketahui bahwa sama seperti AC pada umumnya, zat refrigeran juga dapat habis. Saat hal tersebut terjadi, kemungkinan besar AC mobil pun tidak dapat menghasilkan udara yang sejuk. Ketika terjadi hembusan udara tetapi AC tidak terasa sejuk, penyebabnya tidak selalu karena refrigeran yang habis. Dan perlu diingat bahwa pada sistem AC terdiri dari banyak komponen, mulai dari evaporator, kompresor, hingga kondensor. Jadi, perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum melakukan penanganan dan memutuskan untuk mengganti refrigeran baru. Pada umumnya, refrigeran dapat bertahan hingga bertahun-tahun, dan seiring meningkatnya intensitas penggunaan AC dan bertambahnya usia mobil. Dalam praktiknya, kemampuan refrigeran dalam mendinginkan kabin dapat berkurang. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk selalu mengisi refrigeran dan tetap waspada terhadap resiko kebocoran refrigeran pada sistem AC. Apabila terjadi AC mobil mulai terasa tidak dingin, sebaiknya lakukanlah pengecekan pada seluruh komponen AC agar dapat segera mengetahui akar permasalahannya, sehingga bisa dilakukan penanganan yang tepat. Bisa jadi ternyata penyebab AC mobil tidak dingin adalah adanya lubang di karet seal pada sambungan selang, atau mungkin ada penyebab lainnya. Namun, apabila memang terjadi kebocoran refrigeran, tentu harus segera dilakukan perbaikan dengan menambalnya. Baru kemudian mengisi AC mobil dengan refrigeran yang baru. Baik, seperti itulah penjelasan tentang zat refrigeran pada sistem AC. Untuk dapat memahami sistem AC secara lebih mendalam, terus simak video-video berikutnya.